Bakal calon presiden, Capres. Ganjar Pranowo menghadiri acara kuliah kebangsaan di Universitas Indonesia, UI, Depok, Jawa Barat, Senin, tanggal 18 September tahun 2023. Saat sesi interaktif dengan mahasiswa, Ganjar ditanya soal pencalonannya sebagai bakal calon presiden, Capres, oleh PDI Perjuangan, PDIP. Noval mempertanyakan soal kapasitas Ganjar Pranowo jika terpilih menjadi presiden 2024 mendatang. Ada kekhawatiran Noval terhadap Ganjar yang dinilai hanya akan menjadi petugas partai dibanding menuankan rakyat jika terpilih jadi orang nomor satu RI. Ganjar membuktikan pertanyaan tersebut dengan jejak karirnya selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah 2 periode. Bagi Ganjar, 10 tahun itu membuktikan bahwa dirinya selama ini bekerja untuk rakyat, bukan partai. Ganjar kemudian menyinggung soal dinamika politik dirinya di PDIP sebelum akhirnya diusung menjadi bakal capres oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ganjar mengatakan, sebelum akhirnya dicalonkan ia bahkan sempat mengalami gejolak dengan internal partainya. Ganjar pun menegaskan ia memang tegak lurus menjadi petugas partai. Tetapi ketika nantinya jabatan sebagai presiden sudah ia emban maka tanggung jawabnya berada di tangan rakyat. Ganjar justru kemudian menantang Noval untuk menemukan jejak selama Ganjar menjadi gubernur. Ada hal yang mengindikasikan bahwa dirinya petugas partai. Tes. Baik, terima kasih Pak Dekan, terima kasih Pak Ganjar. Saya Noval dari Ilmu Politik. Pada tanggal 21 April, Bapak dicapreskan oleh PDIP oleh Megawati Soekarnoputri. Saya menggarisbawahi kata-kata Bu Megawati yang menyatakan bahwa sebagai kader dan petugas partai, jujur saja saya mengagumi Bapak, merasa kecewa. Ternyata Bapak yang diharapkan sebagai petugas rakyat, ternyata petugas partai. Pertanyaan saya, jika Bapak terpilih sebagai presiden ke-8, apakah Bapak tetap dengan prinsip tuanku ya rakyat, gubernur hanya mandat, dan tidak menjadi boneka Megawati? Jadi intinya, saya ingin Pak Ganjar menjawab hari ini di Balairung yang terhormat ini, supaya jelas pertanyaannya, jawabannya, apakah Bapak petugas rakyat atau petugas partai? Terima kasih. Bentar, sabar. Bentar. Saya nggak terlalu dengar yang terakhir tadi apa? Apakah Bapak apa? Coba yang lain tenang dulu. Semua punya hak bicara, tenang aja. Ya, tadi intinya saja ya Pak. Apakah Bapak tetap menjadi petugas rakyat atau petugas partai? Itu aja, terima kasih. Novel, Pak. Novel, kamu mengikuti saya selama 10 tahun jadi gubernur? Mengikuti. Oke, saya petugas siapa? Finish. Ada banyak ketakutan seperti Stella. Saya coba melihat Stella. Generasi milenial kita itu menghadapi situasi yang tidak mudah. Dia double burden karena dia mulai usia 30-an ya berarti ya sekarang. 30-an. Dia memikirkan diri sendiri tapi memikirkan orang tuanya. Generasi yang lebih muda itu ternyata dia berada dalam ketakutan masa depan. Tekanan mental tadi luar biasa, pilihan hidup menakutkan karena dia mesti bersaing dengan teknologi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!
bagus ya, bisa memberikan penjelasan-penjelasan, terus kemudian diskusi dan tradisi yang menarik. Boleh kok ditempatkan. Pak, soal penggunaan apa? Pak, soal penggunaan apa? Penggunaan teknologi apa untuk pelayanan publik, Pak? Untuk pelayanan publik gimana, Pak? Ya bagus ya. Jadi kalau kemudian kita semua layanan publik dengan masyarakat bisa gampang mendapatkan informasi. Ya bertanya apa, jawabannya apa, bagaimana prosesnya, apanya di mana, bisa jawab. Kemudian masyarakat datang langsung mendapatkan bekerja satu-satu. Mas soal ya, saya sudah berjanji saya akan mulai aktif setelah saya pensiun. Dan sekarang sudah pensiun, maka saya mencoba untuk bisa hadir dan memberikan negara sedikit Pak. Pak, soal koalisi pendukung Pak, debat capres Pak. Soal Demokrat Pak bergabung dengan koalisi Pak Prabowo gimana Pak? Katakan aja. Tanggapannya kan soal Demokrat yang bergabung ke Pak Prabowo, pendidikan Pak, mengapa lebih mementingkan soal kenaikan guru dibandingkan membangun sekolah-sekolah yang lebih bagus dan Enggak. Saya kira Anda keliru ya memahami kenapa guru. Itu pendidikan secara holistik. Satu, akses pendidikan mesti mudah, ya. Terus kemudian fasilitas mesti dibangun. PDB itu yang setelah mengenal saja, kemarin sudah bisa menunjukkan ternyata banyak problem spot. Dan itu mesti dipenuhi. Nah kalau aksesnya sudah, mereka bisa menyampaikan. Boleh bro, sabar dulu bro, nanti ketemu saya ya. Bro. Bro, nanti ketemu saya ya. Bro, nanti ketemu saya ya bro. Nanti ketemu saya ya. Ketemu saya di sini, jangan teriak ganggu. Ketemu aja, saya kasih kesempatan kok. Bagaimana Pak? Jadi soal Jadi pendidikan itu mesti kita berikan akses semudah-mudahnya. Yang miskin, karena yang miskin ini kita berikan bagi dia, tapi bisa mendorong. Nah kalau fasilitas sudah, aksesnya kemudahannya sudah, itu kayaknya kita pikirkan. Yang kemarin kita ngomong pada soal itu, kita ada respon. Kita respon, kalau itu baik, ya baik, dengan mendapatkan fasilitas yang baik. Prabowo Pak, Demokrat gabung Prabowo Pak. Demokrat gabung Prabowo Pak. terkait cawapres Pak, ini kan kedekatannya lebih dari sini karena Ridwan Kamil atau kemarin kan dari sekjen PDIP. Pak,